Menyuntikkan kekuatan Al-Quran ke dalam nurani. Al-Quran adalah kitab suci yang diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW yang berisi petunjuk hidup bagi umat manusia. Sebagai sumber ajaran utama dalam agama Islam, Al-Quran tidak hanya memuat aturan hukum dan ibadah, tetapi juga nilai-nilai moral, spiritual, dan pedoman hidup yang dapat membawa manusia kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Makna nurani dalam kehidupan. Nurani dalam pengertian yang paling mendalam adalah suara hati yang membimbing seorang untuk membedakan antara yang benar dan yang salah, yang baik dan yang buruk. Nurani adalah instrumen batin yang mengarahkan perilaku manusia, memberikan kedamaian, serta memberikan rasa penyesalan atau kebahagiaan atas pilihan yang diambil. Pengarah utama nurani yang bersih dan sehat menjadi pengarah utama dalam kehidupan seseorang, membantunya bertindak dengan penuh kebijaksanaan dan kepedulian terhadap sesama. Pengaruh lingkungannya, hati nurani manusia tidak selalu berada dalam kondisi yang bersih. Terkadang karena pengaruh lingkungan, nafsu atau kesalahan diri, nurani bisa menjadi kabur dan terdistorsi. Menjuntikkan kekuatan Al-Quran ke dalam nurani bukanlah hal yang bisa dilakukan hanya dengan membaca teksnya secara harifah. Meskipun membaca Al-Quran dengan benar dan penuh perhatian sangat penting, tetapi yang lebih mendalam adalah bagaimana kita menghidupkan ajaran-ajaran Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari dan menyerap nilai-nilai tersebut ke dalam hati kita. Yang pertama adalah membaca dan merenungkan makna Al-Quran. Membaca Al-Quran bukan sekedar aktivitas rutin, tetapi harus diiringi dengan pemahaman dan perenungan. Firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat ke-29 mengatakan, "Ini adalah kitab yang tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa." Yang kedua adalah mengamalkan ajaran Al-Quran. Salah satu cara yang paling efektif untuk menyuntikkan kekuatan Al-Quran ke dalam nurani adalah dengan mengamalkan ajaran-ajaran dalam kehidupan sehari-hari. Memperbanyak zikir dan doa. Al-Quran mengajarkan kita untuk banyak berzikir, mengingat Allah, dan berdoa. Zikir adalah sarana untuk membersihkan hati dan mendekatkan diri kepada Allah. Dengan memperbanyak zikir, hati kita akan menjadi lebih lembut, lebih peka terhadap kebaikan, dan lebih mudah menerima petunjuk dari Al-Quran. Zikir dan doa juga merupakan sarana untuk memohon petunjuk agar nurani kita senantiasa dijaga dan dibimbing oleh cahayanya. Hati yang lembut, zikir membersihkan hati dan membuatnya lebih lembut. Cahaya ilahi, doa memohon petunjuk agar nurani dibimbing oleh cahayanya. Mensucikan hati dari penyakit akhlak. Al-Quran mengajarkan kita untuk membersihkan hati dari sifat-sifat buruk seperti kesombongan, iri hati, dengki, dan cinta dunia yang berlebihan. Ketika kita berusaha untuk mengatasi penyakit-penyakit hati ini, maka nurani kita akan semakin murni dan mampu merespon petunjuk-petunjuk ilahi dengan lebih baik. Menghindari dosa-dosa besar dan memperbanyak amal kebaikan adalah langkah konkret untuk menyucikan hati dan menjadi nurani kita tempat yang layak untuk menerima kekuatan Al-Quran. Penyakit akhlak membuat kita memiliki berbagai sifat buruk dan memberikan dampak negatif, seperti kesombongan dengan dampak menjauhkan dari Allah, iri hati dengan dampak menghancurkan hati, dan dengki dengan dampak menimbulkan kebencian. Menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Al-Quran bukan hanya untuk dibaca saat membutuhkan petunjuk dalam kondisi tertentu, tetapi seharusnya menjadi pedoman hidup yang terus-menerus dipelajari, diterapkan, dan diteruskan dalam setiap aspek kehidupan. Ketika kita menjadikan Al-Quran sebagai dasar dalam setiap keputusan yang kita ambil, nurani kita akan semakin tajam dalam mengenali kebenaran dan kebatilan. Pertama, membaca Al-Quran secara rutin. Kedua, merenungkan makna dan hikmah setiap ayat. Dan yang ketiga, menerapkan ajaran Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari.
Kekuatan Al-Quran dalam menjaga kejernihan nurani. Kekuatan Al-Quran bukan hanya terletak pada kemampuannya memberikan petunjuk hidup, tetapi juga pada kekuatannya untuk mensucikan hati dan mengarahkan manusia menuju jalan yang lurus. Dengan membaca, merenungkan, mengamalkan, dan menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup, kita akan dapat merasakan kedamaian, ketenangan, dan kekuatan spiritual yang sangat dibutuhkan dalam menjalani kehidupan ini. Yang pertama, petunjuk hidup. Al-Quran memberikan petunjuk hidup yang jelas dan menyeluruh. Yang kedua, pensucian hati. Al-Quran memiliki kekuatan untuk menyucikan hati dan mengarahkan manusia menuju jalan yang lurus. Dan yang ketiga adalah kekuatan spiritual. Al-Quran memberikan kedamaian, ketenangan, dan kekuatan spiritual. Kesimpulannya, menyuntikkan kekuatan Al-Quran ke dalam nurani adalah proses yang melibatkan hati, pikiran, dan tindakan. Hal ini memerlukan komitmen untuk tidak hanya membaca Al-Quran, tetapi juga untuk merenungkannya, mengamalkannya, dan menjadikannya sebagai pedoman hidup sehari-hari. Dengan cara ini, kita dapat merasakan kedamaian dalam hati, serta mendapatkan petunjuk yang jelas untuk menjalani kehidupan yang lebih baik dan bermakna. Semoga dengan niat tulus untuk menghidupkan Al-Quran dalam setiap aspek kehidupan, nurani kita semakin dipenuhi dengan cahaya ilahi yang membawa kedamaian dan kebahagiaan sejati.